Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa nabiyina amma ba'd. Tes cek satu. Tes satu dua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang pertama, kepada DKM Masjid Al-Islah Pakong dan seluruh orang-orang yang termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, kepada kawan-kawan MBI Pamekasan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setiap orang yang berjasa dalam terselenggaranya kegiatan kita di malam hari ini, yang saya tidak tahu siapa di antara mereka, dan Anda pun juga mungkin tidak tahu siapa di antara mereka yang berjasa dalam terselenggaranya kajian di malam hari ini. Cuman kita ucapkan kepada mereka jazahumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan surganya. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai materi kita, saya mohon maaf ya, saya tetap pakai masker ini karena saya lihat jamaah nggak ada yang pakai masker. Jadi saya aja yang ngalah pakai masker sendirian, karena memang saya yang berbicara di sini. Ya, jadi selama kajian saya memang terbiasa pakai masker seperti ini. Kemudian juga karena memang pemerintah menganjurkan demikian, dan sebagai bentuk representasi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu as-sam'u wa ta'ah, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Maka ini merupakan representasi praktek nyata dari taatnya Ahlussunnah wal Jamaah kepada para penguasa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini adalah ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sebenarnya adalah sebuah judul buku yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ada yang tahu nggak nama kitabnya dalam bahasa Arab apa? Kitabnya kecil. Ada terjemahannya banyak di Indonesia. Apa nama kitabnya? Bahasa Arabnya. Khut Aqidat. Oh, ini nggak ada hadiahnya. Iya, makanya jamaah males ini. Stiker. Ya, nama kitabnya Khud Aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kita tidak berbicara dari kitab tersebut. Kita akan ambil dari referensi lain yang intinya sama, yaitu Masdarut Talaqi inda ahli sunnah wal jamaah. Sumber akidah yang diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah itu dari mana sumbernya? Dan sebelum kita berbicara lebih dalam tentang mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah, ana tanya dulu kepada jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan akidah? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akidah? Kita pasti sering mendengar akidah. Bahkan anak-anak mungkin ada mata pelajaran akidah akhlak.
Diajari nggak di sekolahnya? Pakai jaket kuning. Hah? Diajarin akidah akhlak ya? Apa artinya akidah? Nggak apa-apa dengan bahasamu aja. Nggak harus persis seperti pelajaran, nggak. Apa yang kau pahami dari kata-kata akidah? Apa? Bingung? Apa malu gitu? Karena nggak ada hadiahnya. Lupa. Akidah itu kalau seorang punya bayi ya 7 hari, nah itu baru akidah. Oh, akikah ya. Itu akikah. Tapi akidah ya seperti yang tadi dikatakan, secara bahasa artinya keyakinan. Perkara-perkara dogmatis, apa-apa yang diyakini. Adapun secara pengertian istilah, para ulama menyebutkan akidah adalah ma'taqadal insanu i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi minasyaqi walar raib. Akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang dengan keyakinan yang kuat. Dengan keyakinan yang kuat, tidak terbetik sedikit pun rasa ragu-ragu atau rasa bimbang. Nah, itu namanya akidah. Ketika Anda meyakini sesuatu dengan keyakinan yang kuat, bahkan Anda tidak ragu sedikit pun dengan keyakinan itu, maka itu disebut akidah, keyakinan antum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan yang kita bangun sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu harus dibangun berdasarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Tidak boleh seorang membangun akidah dari sumber-sumber yang lain selain yang Allah firmankan dan selain yang Nabi sabdakan. Nggak boleh kita mengambil akidah, mengambil keyakinan dari misalnya kitab Taurat sekarang, kitab Taurat sekarang. Boleh nggak? Nggak boleh, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita mengambil akidah dari kitab Injil sekarang, nggak boleh, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Atau kita mengambil suatu keyakinan itu dari apa yang umum berjalan di masyarakat, padahal Al-Quran dan hadis tidak menyatakan demikian. Nah, ini juga nggak boleh. Seperti misalnya banyak berkembang di sebagian kaum muslimin keyakinan-keyakinan yang timbul dari kepercayaan setempat, padahal Allah nggak pernah mengatakan demikian. Kemudian Nabi SAW juga tidak pernah mengatakan demikian. Contoh misalnya, ada keyakinan sebagian orang bahwa mengadakan hajatan di bulan Muharram maka akan apa? Menikah di bulan Muharram, bulan Suro. Ini diyakini pernikahannya nanti bakalan apa? Nggak langgeng. Pernikahannya bakalan nggak langgeng karena mereka menganggap bahwa bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan Suro itu bulan yang sial katanya. Oke, dari mana Anda mendapati keyakinan seperti itu? Anda membangun sebuah keyakinan bahwa bulan Muharram itu bulan sial. Dari mana? Oh ya, memang begini mas. Dari dulu memang nenek moyang kita meyakini seperti itu. Adakah Allah mengatakan demikian? Enggak. Nabi wes pernah ngomong gitu? Enggak pernah. Cuman kita dapat sudah dari leluhur-leluhur kita. Maka enggak boleh seorang mukmin melandasi keyakinannya dengan apa kata nenek moyang. Nah, ini mirip seperti orang-orang kafir Quraisy dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada orang kafir Quraisy, ya ikuti kami, yaitu ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, enggak, kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami, oleh leluhur-leluhur kami. Maka Allah bantah, apakah Anda menjamin leluhur-leluhur Anda sudah pasti di atas kebenaran? Maksum, gak mungkin salah, sudah pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini sekali lagi bukan berarti kita merendahkan leluhur, enggak. Tapi enggak boleh menjadikan nenek moyang sebagai dalil untuk membangun sebuah keyakinan. Apalagi keyakinan-keyakinan lain yang beredar di masyarakat selain tadi keyakinan sial di bulan Suro. Nah, nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Saya kalau di Surabaya itu, kalau waktu pagi-pagi beli makanan atau beli kue-kue gitu di pasar itu, saya pembeli pertama. Orangnya baru buka ini, saya pembeli pertama. Pak, saya beli jajan ini, Pak. Iya. Berapa? 10.000, tak bayar. Apa yang dilakukan? Nah. Uangnya itu dikepuk-kepukkan ke jajannya itu. Padahal tahu uang itu kotor. Digebuk-gebukkan ke jajannya itu. Laris. Saya tanya kepada penjualnya, "Loh Pak, kenapa kok digitukan?" Biar laris. Iya. Jadi dia membangun keyakinan larisnya dagangan, artinya dia mendapatkan rizki itu dengan cara dia itu menepuk-nepuk uang ke barang dagangannya itu. Tapi ini keyakinan bukan? Keyakinan. Maka apakah Allah pernah mengatakan demikian? Enggak pernah. Nabi SAW pernah mengajarkan demikian? Enggak pernah. Terus dari mana Anda mendapatkan keyakinan seperti itu? Dari nenek moyang kita, dari leluhur-leluhur kita. Maka enggak boleh membangun keyakinan seperti itu. Kalau ingin dagangannya laris, maka doa, minta kepada Allah supaya diberikan tambahan rizki. Itu yang diajarkan Nabi. Atau berusaha untuk berdagang dengan pintar-pintar berdagang, dengan pasang iklan atau ngasih promo, apalah. Kalau ingin dagangannya laris, ya secara akal saja nggak nyambung kan, hanya dengan nepuk-nepuk uang ke barang dagangan bisa menyebabkan laris. Secara akal saja, tidak masuk akal, apalagi secara dalil. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Di sini kita bawakan beberapa poin-poin akidah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membangun akidahnya, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, yang dengannya Ahlus Sunnah membedakan diri dengan kelompok-kelompok lain yang di luar Ahlus Sunnah. Yang pertama, para ulama mengatakan di antara metode Ahlus Sunnah dalam menetapkan akidahnya, hasruhum masdarut talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mencukupkan mengambil sumber akidah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah kita sebutkan tadi, qala Allah dan qala Rasul. Apakah cukup? Ternyata tidak. Ternyata tidak, gak cukup. Seorang itu hanya mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, orang itu tidak dikatakan berakidah yang baik. Harus ada unsur yang ketiga, yaitu wa fahmuhum lin nususi ala dha'i fahmi salafis salih. Pemahaman Al-Quran dan pemahaman As-Sunnah itu harus diikat dengan pemahaman para pendahulu yang soleh. Siapa pendahulu yang soleh itu? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Tuh, direkomendasikan sama Nabi SAW. Demikian juga Allah berfirman dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat ini. Kemudian walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti cara beragamanya para sahabat. Masuk di dalamnya tabi'in,
Masuk di dalamnya tabi'ut tabi'in. Bahkan kata para ulama kita di zaman sekarang yang mengaku mengikuti para sahabat masuk dalam ayat ini insyaallah. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Yang ikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka. Karena mereka pun ridha kepada syariat Allah. Dan Allah siapkan baginya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka kalau orang cuman berpedoman dengan Al-Quran, nah ini sesat juga. Nggak pakai hadis dan nggak pakai pemahaman para sahabat. Nah, ini juga sesat. Seperti kelompok apa? Wis pokoknya kita Quran tok. Karena apa? Hadis itu relatif. Hadis itu kan kadang sahih, kadang dhaif, ya enggak? Relatif. Tapi kalau Quran itu ada nggak pernah dengar Quran ayat ini sahihah, hadhil ayah sahihah, pernah dengar gitu? Wa hadhil ayah dhaifah, pernah dengar gitu? Pasti sahih kan? Oh iya, mending kita pegangan Quran saja. Hadis itu kan relatif. Kelompok apa ini namanya? Ayat Quraniyun atau ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Maka sesat. Berapa banyak akidah-akidah yang ditolak sama dia gara-gara nggak ada di Quran. Contoh, munculnya Dajjal di akhir zaman. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Nggak disebut sama Allah. Ditolak sama mereka. Mereka tidak meyakini Dajjal itu muncul di akhir zaman. Demikian juga tentang misalnya kalau mereka cuma berpegang teguh dengan Al-Quran, bagaimana tata cara mereka melaksanakan sholat? Sedangkan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tata cara sholat mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang ada cuma aqimus sholat, ya dirikanlah sholat, bahkan sholat itu berapa waktu nggak disebut. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Cuma 3 sholat tok yang disebut. Ya, maka tersesat kalau orang hanya memahami dengan Al-Quran. Harus dengan hadis. Karena hadis ini itu menafsirkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk berpegang dengan hadis. Ada yang tahu apa ayatnya? Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil hadis. Nah, ini antum kalau ketemu sama Quraniyun, antem pakai ayat ini. Bukan terus diantem pukul gini, enggak maksudnya. Maksudnya dibantah dengan ayat ini untuk mendakwai dia agar sadar dari kesesatannya. Ada yang tahu ayat apa? Banyak. Contoh misalnya surah Al-Hasyr. Kalau nggak salah ayat yang ke-7, nanti antum cek. Ada yang sudah ingat apa ayatnya? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, ambil sudah, nggak usah kakian pikir. Dan apa yang dilarang Rasul, maka tinggalkan. Nah, hadis itu datang dari Rasul, maka ambil sudah, nggak usah dipikir. Oh, ini nggak ada di Quran, masa kita ambil? Iya, Allah yang nyuruh. Demikian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, wa unzila ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar kau jelaskan Al-Qur'an ini kepada manusia. Jadi Nabi SAW yang bertugas menjelaskan Al-Qur'an tersebut. Setelah Al-Qur'an dan Sunnah, tadi kita katakan gak cukup. Kenapa? Karena kalau cuman Al-Quran dan Sunnah tapi pemahamannya liar, sama saja sesat. Contoh misalnya, karena gini jamaah, berapa banyak ya firqah-firqah yang menyimpang di dalam Islam. Antum perhatikan, Anda perhatikan, tidaklah mereka ini menyimpang, punya keyakinan yang sesat, melainkan pasti mereka punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk kesesatan mereka. Ada yang tahu kelompok Ahmadiyah? Apa kesesatan Ahmadiyah? Salah satunya yang paling pokok.
Apa? Nah, meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa nama nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, yang matinya di London. Matinya di toilet jamaah. Iya, sahih. Matinya di toilet. Baik, ini nabi setelah Nabi Muhammad SAW menurut keyakinannya orang-orang Ahmadiyah. Anda mungkin berpikir, kok bisa itu loh? Ada kelompok yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Anda pasti meyakini nggak mungkin ada dalilnya, Ustaz. Pasti sesat itu, nggak mungkin ada dalilnya. Maka Anda keliru, salah. Mereka punya dalil. Dalilnya bukan dari Taurat dan Injil, bukan. Tapi dalilnya dari Al-Quran. Ada yang tahu ayat apa? Naam, surah As-Saff. Naam, barakallahu fiik. Ya, wa id qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengabarkan kepada Bani Israel yang maknanya adalah bahwa akan ada nabi rasul setelahku nanti yang datang kepada kalian, namanya Ahmad. Tuh, nabinya Ahmadiyah siapa tadi namanya? Anda ngotot, enggak maksudnya ayat itu Nabi Muhammad. Mereka ngotot juga, Ahmad kok, duduk Muhammad kok. Mau ngomong apa tuh? Ada dalilnya. Ya. Maka Anda jangan terkecoh dengan orang yang berdalil. Ya, tidak semua orang yang mengeluarkan dalil itu langsung serta-merta antum benarkan pemikirannya. Enggak. Karena semua firqah-firqah yang menyimpang itu pasti memiliki dalil. Nah, bagaimana cara antum menilai? Timbang kembali, apakah para sahabat memahami ayat itu seperti kalian memahaminya? Ada nggak Abu Bakar ketika baca ayat tadi, ismuhu Ahmad, Abu Bakar meyakini bahwa ini maksudnya Mirza Ghulam Ahmad? Ada Abu Bakar bilang kayak gitu? Umar ibnul Khattab, sahabat-sahabat, ribuan sahabat loh, satu pun nggak ada yang meyakini bahwa ayat itu maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Kok bisa loh, ribuan sahabat itu ngeblank semuanya, gak kepikiran ngono loh kalau ayat itu ternyata maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Paham maksudnya? Iya. Akankah ketika Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat dibangkitkan di zaman sekarang, ngelihat orang-orang Ahmadiyah pakai ayat tadi, akankah Abu Bakar dan Umar saling menatap mengatakan, iya yo, gak kepikiran awak dhewe yo. Ternyata ini ayat yaitu tentang datangnya nabi lagi namanya Ahmad. Kok gak kepikiran awak dhewe yo? Akankah seperti itu? Akankah mereka saling mencela? Iya kon kok gak kepikiran sampai kono kon. Goblok kono kon. Masa gitu? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, gak ada satupun yang memahami seperti itu. Ya, maka Al-Quran dan Sunnah harus diikat dengan pemahaman para sahabat. Kalau tidak diikat dengan pemahaman para sahabat, maka yang terjadi adalah liar dalam memahami dalil, dan itu sumber kesesatan. Ya, Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ini salah satu syarah Aqidah Tahawiyah yang terbaik, ya, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau pernah mengatakan dalam kitab tersebut, wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitakwilil fasid. Kata beliau, tidaklah orang Khawarij memberontak kepada pemimpin. Tidaklah orang Mu'tazilah itu menjadi Mu'tazilah dengan mengandalkan akalnya. Tidaklah orang Rafidhah itu menjadi orang Rafidhah, Syiah itu loh. Dan tidaklah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dengan pemikiran mereka masing-masing. Sebabnya cuma satu, bukan beda Qur'annya, bukan beda hadisnya, enggak, tapi penafsirannya yang rusak, kata beliau. Ya, pemahaman yang rusak terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sumber kesesatan yang ada.
Ya, antum dapati semua orang yang menyimpang pasti punya dalil. Bahkan sampai dalil-dalil yang makso, bahasa Surabaya itu makso. Apa bahasa sini? Maksa. Ada orang-orang liberal itu, mereka itu melegalkan nikah sesama jenis. Ya. Anda kira mungkin nggak ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Ada yang tahu? Yang di undangan itu loh jemaah. Ada biasanya di undangan itu ada ayat yang dikutip di situ. Ar-Rum ayat 21. Apa bunyinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakan bagi kalian pasangan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Mate kon wis. Pasangannya dari jenis kalian sendiri. Tepok jidat ini. Wah lul. Tapi ya mereka jadikan dalil gitu loh. Iya. Maka nggak boleh, harus dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian diantara ciri metode ahlus sunnah dalam masalah akidah adalah ihtijajuhum bis sunnatis sahihah fil aqidah, sawa'un kanat hadhihi sunnah as-sahihah mutawatiratan am ahadan. Yaitu ahlus sunnah, mereka itu berpegang dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi SAW dalam masalah akidah, baik itu hadisnya derajatnya itu mutawatir atau derajatnya ahad. Apa bedanya mutawatir sama ahad? Ahad nama hari. Enggak, bukan itu maksudnya. Apa? Mutawatir itu apa? Inam, banyak yang meriwayatkannya. Secara umum, kalau kita perinci panjang. Yang meriwayatkan banyak. Misalnya Nabi ngomong sama banyak sahabat. Nah, berarti dari banyak sahabat ini kan nanti ada yang meriwayatkan lagi. Iya, itu berarti banyak periwayatnya. Ada terkadang Nabi cuma ngomong sama satu sahabat saja, atau cuma dua sahabat saja. Maka ini disebut dengan hadis ahad. Iya, disebut dengan hadis ahad yang meriwayatkan sedikit, tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, sebagian orang mereka mengatakan kita ini mengambil akidah harus hadisnya mutawatir. Kalau hadisnya ahad, itu nggak sah dijadikan sebagai pegangan akidah. Katanya gitu. Iya. Maka kalau ahlus sunnah enggak, mau mutawatir, mau ahad, selama itu sahih, maka boleh dijadikan landasan akidah. Sebagian orang menolak akidah tentang adanya azab kubur. Antum percaya nggak? Anda percaya nggak ada azab kubur? Itu akidah antum dari mana? Antum Anda meyakini adanya azab kubur, atau nikmat kubur, atau pertanyaan kubur? Anda membangun akidah ini dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Nah, kata sebagian orang, nggak ada azab kubur itu. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Padahal kalau diteliti mutawatir, cuman ngeles. Padahal hadisnya mutawatir, tapi mereka mengatakan itu hadisnya ahad. Oke, meskipun ahad, tetap boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Nggak masalah. Apa dalilnya? Kalau hadis ahad itu tetap boleh dijadikan sebagai landasan, tetap bisa diterima sebagai pegangan beragama kita. Contohnya Nabi SAW itu pernah mengutus seorang sahabat ke Yaman, seorang diri, untuk berdakwah di Yaman, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu siapa sahabat ini? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahlal kitab." Wahai Mu'ad, sesungguhnya kau akan berdakwah mendatangi kaum yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani.
Tuh, kalau hadis itu harus mutawatir, harusnya Nabi ngutus berapa orang? Banyak. Kenapa Nabi cuma ngutus 1 orang saja? Nah, ini menunjukkan Nabi melegalkan yang namanya hadis ahad, boleh diterima. Ya, maka hati-hati. Sebagian orang terkadang menolak hadis, menolak akidah karena menurutnya hadis ahad. Seperti hadis tentang nuzulnya Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini muncul orang-orang di zaman sekarang yang menolak akidah bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Ada. Dan yang paling populer menyebarkan syubhat ini adalah mu'alaf yang baru masuk Islam tapi sudah dikasih panggung untuk ngisi kajian. Iya. Mu'alaf yang baru masuk Islam, bukannya mereka ini belajar, duduk, menimba ilmu, sudah disuruh berdakwah. Hanya sebagian mereka berfatwa mengatakan bahwa akidah tentang turunnya Nabi Isa itu sama dengan akidah agama saya dulu. Berarti umat Islam mengadopsi akidahnya Nasrani. Seperti itu. Ada tuh mantan biarawati katanya. Ya, baru masuk Islam nggak belajar, tapi sudah ditokohkan, sudah diustadzahkan. Maka yang terjadi sesat dan menyesatkan. Nah, di antara syubhatnya karena hadis turunnya Nabi Isa itu cuman bersumber dari Abu Hurairah saja. Ya, cuman bersumber dari Abu Hurairah saja. Maka ditolak sama dia. Padahal kalau diteliti dalam kitab-kitab hadis, bukan cuman Abu Hurairah yang meriwayatkan. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua meriwayatkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka hati-hati dengan metodenya orang-orang di luar Ahlus Sunnah dalam mengambil akidah. Kemudian yang ketiga, at-taslimu bima jaa bil wahyi wa adamu raddihi bil aqli wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha. Di antara karakteristik metode Ahlus Sunnah dalam memahami akidah adalah taslim, ya, menerima, tunduk dengan dalil-dalil dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara gaib yang akal tidak punya wilayah untuk masuk ke ranah gaib tersebut. Contoh misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan perkara gaib jemaah. Tentang sifat Allah, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini perkara gaib. Akal, secerdas-cerdasnya akal, nggak mungkin bisa menalar bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akal ini punya keterbatasan. Sebagaimana organ tubuh yang lain itu punya keterbatasan juga. Mata misalnya, antum bisa nggak melihat matahari di siang bolong? Ketika lagi terik-teriknya, antum lihat, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Bisa nggak? Ada keterbatasannya mata ini. Demikian juga pendengaran, ya, demikian juga ya, indera, organ-organ tubuh yang lain itu punya keterbatasan. Nah, akal juga punya keterbatasan. Dan tidak ada akal yang bisa mencapai bagaimana memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak mungkin. Nah, ketika Anda mendapati di dalam Al-Qur'an ada penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah mengatakan bahwa Allah itu berada di mana? Berada di atas arsy. Jelas dalilnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, dia berada di atas arsy-Nya. Kemudian Allah juga mengatakan, a'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akal tidak bisa menalar bagaimana Allah berada di atas. Sudah nggak usah dipikirkan dengan akal. Ada orang-orang yang nggak mau tunduk dengan dalil. Sudah jelas Allah mengatakan di atas, dibantah dengan akalnya. Ustadz, kalau kita mengatakan Allah di atas, bagaimana dengan yang di kutub selatan? Tahu maksudnya? Ini misalnya Pakong ini di kutub utara. Anda kalau mengatakan Allah di atas berarti di mana? Atas ini kan.
Nah, kalau yang di kutub selatan, ketika mengatakan Allah di atas berarti nunjuknya kemana? Di bawah. Maka di sini ya terjadi kebingungan. Kenapa? Karena dibenturkan dengan akal. Bagaimana Ustaz? Katanya Allah di atas. Berarti kalau di kutub selatan Allah di bawah dong. Maka kita katakan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nggak bisa Anda bayangkan dengan akal. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa yang namanya di atas itu adalah semakin jauh dari poros bumi itu dikatakan ke atas. Apa buktinya? Buktinya ya, kalau Anda lagi di kutub utara, bayangin ini, tapi nggak perlu ke sana. Anda lagi di kutub utara, ketika Anda naik lift ke gedung tingkat 20, mencet lift kalau mau ke atas, panah atas atau panah bawah? Yang antum mencet atas kan? Ya. Ketika antum di kutub selatan, Anda ingin ke lantai 20 naik lift, yang Anda pencet atas atau bawah? Tetap ya bawah. Tetap ke atas. Iya, tetap ke atas. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tunduk kepada dalil. Allah mengatakan seperti itu, ya sudah imani. Tapi bagaimananya Allah seperti itu? Nah, ini bukan ranah akal kita. Misal yang lain. Kalau mungkin tentang Allah di atas terlalu berat bagi Anda. Allah mendengar. Allah punya nama As-Sami'. Ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar. Berarti Allah punya sifat as-sam'u. Allah bisa mendengar. Baik. Kita tetapkan Allah itu mendengar. Nah, bagaimana mendengarnya Allah? Akal bisa nggak menalar? Kalau manusia ya, mendengarnya manusia, ada suara masuk, kemudian diterima sama gendang telinga, baru nyampe ke otak, nah baru orang itu mendengar. Iya, punya telinga dulu, punya daun telinga dulu. Nah Allah, apakah seperti itu mendengarnya? Jamaah? Enggak. Terus antum pikir pakai akal, Ustadz gimana caranya? Allah ini kan mendengar semua makhluknya. Iya enggak? Allah mendengar semua makhluknya, bahkan di waktu yang bersamaan Allah mendengar semuanya. Anda bayangkan ketika wukuf di Arafah, misal ini, wukuf di Arafah ini cuma sebagian kecil manusia saja, tumplek-blek jadi satu di padang Arafah. Mereka semua berdoa kepada Allah di waktu yang sama, di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Mereka sama-sama berdoa kepada Allah dengan masing-masing permintaan mereka. Allah mendengar nggak mereka semua? Mendengar. Gimana caranya? Hah? Bisa nggak akal menalar seperti itu? Nggak bisa, sudah. Kapasitas akal untuk memahami dalil, bukan untuk menghukumi dalil. Ustadz, nggak mungkin Ustadz, masa segitu banyak manusia Allah bisa mendengar semuanya? Kita saja manusia, kalau ada dua orang yang berbicara, bisa mendengar nggak antum? Ini misalnya ustadznya ada dua ini di sini, sama-sama ceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bisa dengar nggak antum? Dua orang loh ini. Nah, itu yang wukuf di Arafah berapa orang itu? Akal nggak bisa. Ya, maka cirinya Ahlussunnah tunduk dengan dalil. Ya, akal tidak ikut serta di situ. Tapi nanti jangan dibuang akalnya. Ya, nanti ada penjelasannya. Ahlussunnah pertengahan. Atau kita jelaskan saja. Ahlussunnah tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang senantiasa mengedepankan akal daripada dalil. Apa-apa yang tidak diterima dengan akal mereka tolak. Kalau diterima akal mereka terima. Contohnya tadi, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat wajah. Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman atau surat Al-Qasas, di akhir surat Al-Qasas Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya.
Maka tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai. Nah, orang Mu'tazilah kebanyakan dipikir pakai akal. Ustaz, semua binasa kecuali wajahnya. Loh, berarti kayak Angry Birds. Loh, ada yang ngomong kayak gitu tuh. Dipikir pakai akal. Coba antum bayangkan, semua binasa kecuali wajahnya. Loh, raine tok itu loh. Ya kayak Angry Birds itu, tahu Angry Birds yang merah itu. Loh, raine tok. Ini kenapa kok bisa sampai muncul kesimpulan seperti itu? Mengedepankan apa? Akal daripada dalil. Sahabat-sahabat, segitu banyak sahabat, ketika mendengar ayat-ayat sifat, tidak ada satupun di antara mereka ini yang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana wajahnya Allah? Ya Rasulullah, bagaimana Allah berada di atas arsy?" Nggak ada. Karena ya, seorang ulama, ada yang tahu namanya siapa, yang mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Imam Malik rahimahullah. Ya, bertanya tentang sifat Allah, kemudian dijawab oleh Imam Malik, Allah beristiwa itu sudah diketahui maknanya. Adapun bagaimananya Allah beristiwa, itu yang kita tidak ketahui. Mengimaninya wajib, bertanya-tanya itu perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Karena sahabat gak pernah bertanya seperti itu. Bahkan Arab-Arab Badui, jamaah, atau Arab Badui yang kencing di masjid itu loh. Pernah dengar ya kisahnya Arab-Arab Badui yang kencing di masjid? Itulah pertanyaannya ekstrim-ekstrim itu. Iya kan? Bahkan ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Tuh, nekat-nekat bertanya. Bahkan para sahabat-sahabat yang di kota itu sering ngasih uang kepada Arab Badui biar tanya pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh kepada Nabi. Iya, karena kalau sahabat-sahabat yang nanya disemprot sama Nabi, dimarahin sama Nabi. Tapi kalau Arab-Arab Badui, Nabi ini masih ngasih apa? Ngasih uzur. Iya, karena mereka Arab pedalaman, dikasih uzur sama Nabi, takonnya aneh-aneh. Bahkan ada yang minta diizinkan untuk berzina. Ya, pernah tahu kan? Itu Arab Badui kayak gitu. Tapi meskipun demikian, mereka Arab Badui ini nggak pernah tanya tentang sifat Allah. Nggak pernah tanya tentang sifat Allah. Menunjukkan bahwa para sahabat, sak badui-baduinya, mereka semua paham bahwa akal tidak akan bisa sampai kepada bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh sifat Allah. Akal kita ini terbatas, cuman bisa menetapkan, tapi tidak tahu bagaimananya. Contoh misalnya HP. Anda tetapkan nggak kalau HP ini bisa pakai buat telepon? Kita bisa berbicara dengan orang yang jauh di ujung dunia sana tanpa kabel. Percaya nggak antum dengan HP ini? Bahkan bukan cuma suara, sak muka-muka kita, wajah-wajah kita itu bisa sampai ke ujung dunia sana tanpa kabel. Antum imani kan itu kan? Bagaimana kok bisa? Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana kok bisa HP ini mengantarkan suara ke sana? Yang bisa jelaskan paling cuman orang yang kompeten di bidang telekomunikasi. Tapi kalau kita yang nggak pernah belajar telekomunikasi ini, yo wis percaya aku nek HP ini bisa buat telepon. Tapi kalau disuruh jelaskan bagaimana cara kerja HP, nggak bisa. Adzan ya, buyar. Habis adzan, oh lanjut lagi. Oh siap. Baik, silakan yang mau adzan. Nah, kita lanjutkan setelah adzan. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sejenak sebelum kita melaksanakan salat Isya. Tadi kita sampaikan bahwa di antara metode Ahlus Sunnah dalam menetapkan akidah adalah tunduk dengan dalil dan tidak terlalu memainkan akal. Ya, tidak mengandalkan akal seperti orang-orang Mu'tazilah. Karena berapa banyak kerusakan-kerusakan di dalam agama gara-gara lebih mengedepankan akal daripada dalil. Tidak mau tunduk kepada dalil. Jangankan memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami perkara-perkara gaib yang masih dalam ranah makhluk,
Bukan Allah ya, makhluk, tapi gaib. Seperti misalnya nikmat-nikmat surga. Gaib bukan nikmat surga ini. Gaib kan, perkara-perkara gaib. Nikmat-nikmat surga. Salah satu nikmat-nikmat surga Allah sebutkan adalah, ini kalau bapak-bapak, apa nikmat surga yang paling nikmat? Wah iya, wah hurun ain, bidadari. Baik, lihat bagaimana kalau akal berperan dalam masalah gaib ini, tentang bidadari ini. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman misalnya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu seperti mutiara, putihnya itu seperti mutiara, bening seperti berlian. Coba akal antum bermain. Ada perempuan putihnya seperti mutiara, bening seperti berlian. Medeni kan? Hah? Ngeri kan? Ngeri kalau akal yang berbicara. Padahal harusnya apa? Tunduk sudah. Tunduk yakini bidadari-bidadari tersebut cantik luar biasa. Paling antum kalau bayangkan bidadari ya, kalau mengandalkan akal, itu wanita tercantik yang pernah antum lihat, ya itu mungkin bayangan bidadari. Padahal benar nggak bidadarinya kayak gitu? Jauh. Demikian juga wanita-wanita, ya ketika disuruh membayangkan tentang tampannya Nabi Yusuf, paling mentok mereka itu membayangkan pria tertampan yang pernah mereka lihat, ya Nabi Yusuf kayak gitu. Padahal jauh antara langit dan got. Jauh tampannya Nabi Yusuf. Paling perempuan-perempuan bayanginnya apa? Artis Korea gitu kan. Opa-opa gitu. Kau nak apa-apa ya ambil Nabi Yusuf. Maka akal kita nggak bisa memahami hal-hal yang memang bukan ranahnya. Tapi jangan juga menghilangkan akal. Tadi nggak boleh berlebihan menggunakan akal, dan tidak boleh pula menghilangkan akal. Apa contohnya menghilangkan akal? Yaitu perkara-perkara yang sudah jelas tertolak oleh akal. Contoh misalnya, ada sapi, kerbau, jelas-jelas dia ini binatang, nggak punya akal, ya kan? Kencing sembarangan, buang air besar sembarangan, nggak paham diajak ngomong. Sudah jelas-jelas seperti itu, diminta-mintai. Loh iya, diminta-mintai sama manusia yang punya akal. Minta berkahnya, kotorannya diambil, mengandung berkah. Ini membuang apa? Membuang akal. Percaya ke dukun, sakit atau barang hilang atau apa, ya lagi kesusahan, larinya ke dukun. Ya, atau pingin supaya kaya raya, larinya ke dukun. Dukunnya pengangguran kok. Nah ini kan dengan akal saja kan sudah tertolak. Membuang akal. Oh ini musim hujan ini, percaya sama yang namanya pawang. Ya katanya bisa menghentikan hujan. Padahal kalau dipikir akal, pawang itu kalau kebelet kencing nggak bisa nahan dia. Kan padahal cuma kencing itu, nggak bisa nahan dia. Apalagi menghentikan, menahan hujan yang begitu derasnya. Ya ainal uqul, kemana akal? Ini membuang akal orang-orang seperti ini. Maka Ahlus Sunnah menempatkan akal sesuai tempatnya. Akal digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk menjustifikasi dalil, bukan untuk menghukumi dalil. Enggak. Ya, paham ya? Pertengahan Ahlus Sunnah di sini. Baik. Ada tanya jawab? Ada ya? Mau pakai tanya jawab sih. Baik. Yang terakhir ana ringkaskan saja. Di antara karakteristik Ahlus Sunnah, adamul khawd fi ilmil kalam wal falsafah, yaitu tidak boleh larut dalam mempelajari ilmu kalam dan ilmu filsafat, yaitu akidah yang ditetapkan dengan ucapannya orang-orang kafir seperti Aristoteles atau Plato atau Socrates, Aristoteles, apa yang SS gitu pokoknya, Kates. Ini orang-orang yang terpengaruh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, kemudian masuk ke dalam Islam, dirombak menjadi filsafat Islam. Nah, ini nggak boleh.
ilmu kalam juga demikian. Ya, akidah itu diperbincangkan, ya, diperdebatkan. Padahal akidah ini sudah clear, sudah jelas, tapi diperdebatkan. Nah, itu namanya ilmu kalam. Namanya saja ilmu kalam. Kalam itu artinya apa? Berbicara, ngomong tok kayak gitu loh. Apa bahasa kita? Ngocak. Ya, ilmu kalam ini ilmu ngocak. Iya. Padahal akidah ini sudah jelas. Nggak perlu Anda berdebat-debat dalam masalah akidah ini. Tapi ilmu kalam itu menjadikan seseorang berdiskusi tentang akidah ini. Rafdut ta'wilil batil. Akidah Ahlussunnah itu adalah menolak semua penafsiran-penafsiran yang salah. Seperti penafsirannya orang-orang teroris misalnya. Ya, mereka menggunakan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Dengan ayat ini mereka mengkafirkan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang ada. Padahal para ulama menafsirkan ayat tersebut, maksudnya kafir di situ adalah kufrun la yanqulu anil millah. Kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu dosa besar. Ya, bukan kafir murtad, enggak. Tapi orang-orang teroris, Khawarij, mereka menganggap itu sebagai kafir yang murtad keluar dari Islam. Maka ini ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan yang terakhir, dan ini penjelasannya panjang, al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Ahlussunnah itu dalam mendudukkan akidah itu menggabungkan dalil-dalil yang ada, baru ditetapkan akidahnya. Berdalil dulu, baru membangun akidah. Beda dengan orang-orang yang tidak menerapkan kaidah ini atau berada di luar Ahlussunnah, mereka itu berakidah dulu, baru cari-cari dalil. Paham nggak maksudnya bedanya? Ahlussunnah ada dalil, dikumpulkan dalilnya, baru mereka berakidah, menyimpulkan akidah. Kalau orang di luar Ahlussunnah berakidah dulu, baru cari dalil-dalil. Iya, yang pas, kelihatan pas, merepet-merepet sedikit, diambil sama dia. Ya. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Ya, alhamdulillah ya, nggak ada yang nanya. Nggak, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang pertama tentang bulan-bulan apa itu? Bulan Nahas, orang bulan Sial. Dulu saya tidak mengatakan mereka orang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi orang-orang awam sering pergi ke dukun. Setelah pergi ke dukun, sudah ditentukan tanggalnya kalau mau mengadakan mantenan. Tanggal ini, jangan mengadakan di tanggal itu. Tapi mereka karena full memaksa dengan larangan dukun itu. Setelah itu terjadi beneran sial itu. Jadi mitos-mitos seperti itu terjadi seperti sekarang. Apa hubungannya Ustaz dengan hadis tinggalkan apa yang meragukan, laksanakan atau kerjakan yang tidak meragukan? Iya. Seperti ini juga. Apa hubungannya dengan kayak dengan pakai masker? Itu karena mengikuti Pak Jokowi kan? Karena sudah didoktrin oleh Pak Jokowi harus pakai ini, jaga jarak, kemudian harus cuci tangan. Apa hubungannya? Berarti dengan kan ragu kan? Terima kasih Pak. Nah, barakallahu fiik. Berat ini. Iya. Tapi yang pertama yaitu tentang seorang yang melanggar arahan dari dukun, gitu Pak ya tadi Pak ya? Ya. Dukun sudah menentukan tanggalnya sekian, tidak boleh menikah tanggal sekian. Tapi ternyata dia ngotot menikah di tanggal yang sudah dilarang oleh dukun. Karena nanti akan terjadi begini, dan ternyata beneran terjadi seperti itu. Ya. Maka dijawab bahwa kita tidak menihilkan ya. Terkadang ada ramalan-ramalan dukun itu yang memang benar-benar menjadi kenyataan. Dari mana datangnya? Allah sendiri mengatakan bahwa syaitan itu istaraqas sam'a. Syaitan itu mencuri kabar-kabar dari langit. Ya, fa'atba'ahu syihabum mubin.
dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilempar dengan bintang-bintang. Ya, mendengar pembicaraan malaikat di langit tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu disampaikan dicuri oleh syaitan, disampaikan oleh setan yang di bawahnya. Ketika tersambar bintang tadi, maka nggak sampai berita itu ke bawah. Tapi ternyata ada juga yang lolos sampai kepada wali-wali mereka yang ada di bumi, yaitu para dukun-dukun itu. Kemudian dibungkus dengan 100 kedustaan. Satu benar tapi 100 kedustaan. Ya, maka kita memang tidak menihilkan, dan itu ujian bagi orang-orang beriman. Itu ujian bagi orang-orang beriman. Terkadang orang-orang beriman ketika mendapati seperti itu, apakah dia tetap tegar di atas akidahnya atau dia justru ikut terpengaruh. Orang itu baru terbukti akidahnya ketika kapan? Ujian. Kalau masa-masa tenang, nggak ada ujian, nggak kelihatan mana akidahnya yang baja dan mana akidahnya yang kerupuk. Iya, kalau nggak diuji nggak bisa. Mobil itu aja diuji kok, harus diapakan? Ditabrak keras gitu. Mana mobil yang kuat dan mana mobil yang remukan gitu, harus diuji. Makanya antum ketika mendapati ramalan dukun itu benar, apa sikap antum? Tetap yakin dengan akidah tauhid, ataukah antum percaya dengan ramalan-ramalan dukun itu setelahnya? Mana yang antum yakin? Tetap berpegang dengan akidah, tapi nggak ada konsekuensinya. Coba sekarang seperti ini nyambung ke pertanyaan kedua, masker. Ya, baik. Ada seorang terkonfirmasi positif COVID. Dua orang. Sama-sama terkonfirmasi positif COVID. Dirawat di rumah sakit yang sama. Kemudian salah satu orang itu, dia itu menggunakan jimat untuk kesembuhan. Dia pakai jimat, nggak tahu gelang, nggak tahu kalung. Ternyata setelah beberapa hari dirawat, dia dinyatakan sembuh dari COVID, pulang ke rumah. Nah, temannya tadi, dia nggak pakai jimat, tapi ternyata tetap dia sakit COVID, dia nggak sembuh-sembuh sakitnya. Ini kan keimanannya apa? Goyah jemaah. Diuji di sini. Saya mekot pakai jimat apa enggak ya? Belani sembuh. Iya, belani sembuh. Ikut pakai jimat apa enggak? Antum kalau jadi gitu, ikut pakai jimat enggak? Enggak. Kenapa? Mending antum sakit tapi antum tetap di atas tauhid, daripada antum sembuh tapi antum kena virus syirik. Iya, mending kena virus COVID daripada kena virus syirik. Apa hubungannya dengan masker tadi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan di alam semesta ini ada hukum sebab akibat. Iya. Namanya apa dalam istilah syar'i? Kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus. Ini hukum sebab akibat kan? Ya, apa namanya ini? Sunnatullah. Itu namanya sunnatullah. Dan sunnatullah ini nggak berubah dari dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan mendapati ada perubahan dalam sunnatullah ini. Dulu, sekarang api ini panas. Apakah dulu api dingin? Ya tetap panas. Ya, tidak ada perubahan dalam sunnatullah, hukum sebab akibat, kecuali yang Allah berlakukan kepada para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim dibakar, harusnya panas, tapi Allah katakan ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Hukum sebab akibatnya dirubah sama Allah. Nah, ini memang yang bisa ngerubah-ngerubah saenake dhewe ini siapa? Allah, karena ini aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti alur sebab akibat ini. Iya, untuk mengikuti alur sebab akibat ini. Nah, di antara alur sebab akibat untuk pencegahan seseorang dari penyakit atau sebelum penyakit, untuk mencegah seseorang dari kecelakaan. Nah, ini bikers ya. Untuk mencegah seseorang dari kecelakaan, antum pakai apa? Helm. Sesuai nggak dengan hukum sebab akibat?
Sesuai kan? Masuk akal nggak? Ada korelasinya nggak hukum sebab akibatnya? Pakai helm itu bisa menyelamatkan dari kecelakaan. Sebab menyelamatkan dari kecelakaan. Meskipun nanti yang mentakdirkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hukum sebab akibatnya nyambung nggak? Nyambung. Supaya antum selamat dari kecelakaan, antum pakai jimat. Nyambung nggak hukum sebab akibatnya? Nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak boleh. Ya. Maka dari mana kita tahu hukum sebab akibat? Ya ini dari orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang memang ahli di situ. Ya, orang-orang yang memang ahli. Antum tahu dari mana kalau obat Panadol itu bisa menurunkan demam? Dari dokter, dari orang-orang yang ahli. Dari iklan. Ya, dari orang-orang yang ahli. Maka saya mengenakan masker ini yang pertama adalah karena tadi hukum sebab akibat, ya. Dan yang kedua karena memang akidah ahli sunnah wal jamaah itu mentaati penguasa siapapun penguasanya. Kita nggak ada urusan mau penguasanya ini Pak Jokowi atau penguasanya ini Pak SBY. Selama dia muslim, maka mereka ini adalah ulil amri yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah Ta'ala, kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ingat, taat kepada pemimpin itu selama bukan perkara maksiat. Kalau perkara maksiat maka nggak boleh. Sebagaimana Nabi sabdakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perkara yang dia sukai atau perintah-perintah pemimpin yang kita nggak suka. Fima ahabba wa kariha illa ayyumar bimaksiyah, kecuali kalau pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya, fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, haram hukumnya kita mentaatinya. Nggak boleh kita mentaatinya. Pemimpin nyuruh, ayo kaum muslimin, nanti ketika ada umat beragama lain merayakan hari raya, kita sama-sama mengucapkan selamat kepada mereka. Ditaati nggak? Nggak boleh ditaati. Haram hukumnya mengucapkan selamat kepada non muslim. Ayo kita semua pergi ke tempat ibadah mereka untuk memupuk toleransi. Perintah dari pemimpin misalnya, boleh ditaati? Nggak boleh ditaati. Nanti tahun baru semuanya harus merayakan pesta kembang api, ditaati? Nggak boleh ditaati. Ya, tapi kalau selain itu, selama itu bukan kemaksiatan, maka harus ditaati, wajib. Bahkan perkara-perkara yang mubah, ya, kata para ulama, diantaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, beliau mengatakan annal imam idza amara bi sunnatin au mubahin wajib. Sesungguhnya penguasa ketika memerintahkan kepada perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah yang secara hukum asal tidak mengandung konsekuensi haram atau halal secara asal, ya, tapi ketika pemimpin memerintahkan maka berubah menjadi wajib. Iya, itu akidah kita jamaah. Nah, ini buat bikers ini, taat lalu lintas hukumnya apa? Wajib. Awas, ayo jangan terus biker sunnah, lampu merah diterabas, stress. Kenapa? Ini nggak ada dalilnya ini dalam lah, enggak, tetap ditaati. Itu perkara mubah. Memang kalau dilihat secara syar'i, orang melanggar lampu lalu lintas ada hukuman neraka? Nggak ada, mubah, boleh-boleh saja. Namun ketika pemimpin memerintahkan, maka ketaatan kepada pemimpin itu yang wajib. Ya, semampu kita. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu Pak, kepanjangan Pak. Kayaknya sudah beliau tok ini. Waktunya ya sudah isya ya. Ya. Jamaah, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada DKM Masjid Al-Islah yang memberikan kesempatan kepada kita dan kepada MBI Muslim Bikers dan juga kepada jamaah warga Pakong sini.
alhamdulillah bisa bertemu dengan antum. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman-taman surga ini, semoga kelak Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surganya kelak. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.